Jadi masih ada yang nanya, luka bekas pencabutan gigi bungsu itu berapa lama sembuhnya? Apakah 1 minggu, 3 minggu, atau justru 3 bulan? Nah, di video ini saya akan menjelaskan penyembuhan luka bekas pencabutan gigi, terutama pasca operasi gigi bungsu. Tepat sekali, ini ada pertanyaan yang harus saya jawab. Banyak banget pertanyaannya dari satu akun nih. Jadi, saya sudah cabut gigi bungsu karena posisinya tumbuh miring. Seperti ini, tumbuh miring. Ya, tuh, miring. Ini rahang bawah. Sekitar 2 minggu yang lalu, berarti setelah operasi 2 minggu yang lalu, yang pertama, terdapat lubang sehingga setiap makan ada sisa makanan yang menyangkut. Bukan lubang kali ya. Saya luruskan, ini luka bekas pencabutan atau ini gusi yang belum menutup sempurna atau soketnya belum menutup sempurna ya. Nah, sisa makanan pada masuk ke situ. Yang kedua, saya pernah mencongkel dari sisa makanan yang gigi setelah dicabutnya pakai tusuk gigi dan berhasil keluar. Yang ketiga, setelah sisa makanan itu keluar, saya cek menggunakan senter dan melihat ke cermin, ternyata ada yang keras saat saya coba sentuh menggunakan tusuk gigi. Nah, yang keempat, apakah itu sisa akar yang belum tercabut? Yang kelima, padahal dokternya sudah mencabut full dan giginya disimpan di plastik. Biasanya simpan plastik untuk membuktikan bahwa si gigi itu sudah tercabut semua, sudah dikasihkan ke pasiennya. Terus yang keenam, karena saya penasaran, saya coba ronsen. Ini bagus nih, di ronsen. Karena untuk mengetahui apakah ada sisa akar yang tertinggal. Dan ternyata itu benar, tidak ada yang tertinggal, nggak terdapat atau nggak kelihatan sisa akar giginya. Nah, pertanyaan itu, apakah itu sisa akar? Dan yang kedua, setiap makan harus mencongkel sisa makanan. Yang ketiga, berapa lama lubang tersebut nutup sempurna, gusi tersebut nutup sempurna? Oke, saya jawab satu persatu ya. Kalau misalkan di kasus ini, luka bekas pencabutan, terutama di bagian gigi bungsu, itu sama saja. Entah cabut gigi biasa, entah cabut gigi bungsu, entah operasi. Cuman bedanya adalah kalau misalkan cabut gigi biasa itu tidak melibatkan tulang. Pada saat pencabutannya itu tidak melibatkan tulang yang dikurangin. Kalau misalkan pencabutan gigi bungsu itu biasanya dokter gigi akan mengurangi sedikit tulang sehingga giginya ada space untuk keluar. Jadi mudah untuk dilakukan pencabutan. Paham ya? Berarti kalau misalkan perbedaan cabut gigi biasa yang tanpa mengurangi tulang atau cabut gigi bungsu dengan operasi dengan kurangin tulang, itu adalah waktu penyembuhannya. Kalau cabut gigi biasa, cabut giginya cepat, itu paling sekitar 1 sampai 3 minggu untuk penyembuhan gusinya. Dan kalau misalkan dengan operasi, berarti penyembuhannya tulang. Penyembuhan tulang mulai dari setelah pencabutan sampai 3 bulan ya. Dan ini langsung saya jawab ketika coba dilihat bagian soket giginya seperti ini ya, bagian bekas gusinya, luka bekas pencabutannya seperti ini masih bolong. Ini sebenarnya wajar, nantinya akan menutup sempurna pada saat 3 bulan setelah pencabutan, karena penyembuhan tulang itu agak sedikit lama. Nah, bedanya pada saat 1 sampai 3 minggu gusinya udah nutup, dan kalau misalkan tersentuh itu masih sakit. Nah, itu masih ada penyembuhan tulangnya. Paham ya? Jadi penyembuhan gusi 1 sampai 3 minggu dilanjut dengan penyembuhan tulang 1 sampai 3 bulan. Nah, itu akan maksimal nutup sempurna seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Dok, kalau misalkan ada sisa makanan, itu boleh dicongkel nggak? Jawabannya tidak boleh dicongkel, karena kita tidak tahu apa sterilisasi alat untuk mencongkel, entah itu tusuk gigi, entah itu tangan, tidak steril tangan kita. Bisa jadi nantinya malah terjadi infeksius atau dry socket karena mencongkel-congkel. Nih, kalau misalkan penyembuhan gusi setelah pencabutan, baik itu cabut biasa atau cabut gigi bungsu, itu biasanya ada jedalan darah atau memang di sini ada darah yang menggumpal. Nah, itu biarin saja. Nanti dia akan lepas sendiri.
Nah, itu tanda-tanda penyembuhan. Dan kalau misalkan sisa makanan masuk ke dalam di bagian gusi yang luka bekas pencabutannya, itu diharapkan jangan dicongkel-congkel, cukup dengan kumur pelan saja. Atau justru pada saat hari pertama setelah pencabutan nggak boleh banyak kumur karena memicu perdarahan keluar terus ya. Baru boleh banyak kumur itu di hari ketiga setelah pencabutan kalau menurut saya, supaya menghindari perdarahan terjadi di luka bekas pencabutannya. Kalau di hari ketiga itu sudah dianggapnya tidak akan perdarahan yang hebat yang keluar ya. Di hari pertama itu tidak boleh banyak kumur boleh, tapi wajar saja untuk sikat gigi atau untuk wudhu. Nah, itu pun kumur jangan terlalu sering karena darahnya akan segera keluar. Dok, kalau misalkan setelah pencabutan itu nggak boleh kumur atau nggak boleh sering kumur, itu gimana caranya? Ya udah, biarin saja, cukup kita minum es aja, air es, supaya apa? Supaya makin beku darahnya. Nah, terus kalau misalkan ada sisa makanan, udah biarin aja, paling ya dengan sikat gigi ringan itu nggak apa-apa, langsung disikat juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang tidak boleh setelah pencabutan, yang pertama tidak boleh banyak kumur, terlalu keras. Kumur ringan, kumur wajar seperti sikat gigi itu boleh, seperti wudhu itu boleh. Yang kedua, tidak boleh anget, panas, pedas makanan dan minuman ya. Diharapkan makanan dan minuman itu harus dingin atau diademkan dulu, bukan nggak boleh makan ya. Terus yang ketiga, tidak boleh merokok karena merokok itu memicu nanti adanya infeksi yang masuk dry socket dan terjadinya perdarahan yang hebat kalau misalnya merokok. Terus yang keempat, dianjurkan untuk selalu minum makanan yang dingin atau es. Nah, kalau misalkan bekas pencabutan itu bedanya ada luka di sini ya. Jadi kalau misalkan gigi biasa atau bukan gigi bungsu ini nggak bisa rapet nih, jadi kebanyakan tidak dijahit alasannya. Nah, alasan tidak dijahit karena ya memang udah tempatnya soketnya seperti ini. Kalau dijahit kan nanti tidak bisa bergabung antara gusi yang satu dan gusi yang lain, tidak bisa bergabung, jadi tidak diberikan penjahitan. Nah, kalau misalkan cabut gigi bungsu yang miring, ini gigi bungsu miring. Nah, isinya di sini gusi. Jadi gusi ada kemungkinan dijahit. Nah, di sini ada pertanyaan, dok, kalau misalkan saya kok nggak dijahit full, jadi sisa makanan masuk, itu benar atau tidak? Nah, kalau misalkan masalah benar atau tidak, itu tergantung dari operatornya. Operator akan menjahit pada gusi ketemu gusi dijahit. Nah, bagian sini kalau misalkan ini masih tidak ketemu gusinya, itu tidak akan dijahit. Ya, paham ya? Jadi tidak masalah. Penjahitan itu untuk mempercepat penyembuhan atau supaya cepat merekatnya. Namun kalau misalkan pada saat gigi bungsu kita setelah dicabut itu tidak dijahit, pasti ada alasan tersendiri dokter gigi tidak menjahit sampai full. Karena kalau misalkan dijahit itu tidak ketemu, mungkin ketemunya tulang, jadi percuma. Nanti ada benang jahit yang jadinya hanya sisa makanan yang menumpuk di situ. Tapi kebanyakan kalau misalkan gigi bungsu yang posisinya miring terpendam itu pasti dijahit semua. Oke? Nah, benang jahit tersebut akan di-heating up atau akan diangkat sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah lukanya menutup sempurna. Dan pada saat setelah pencabutan gigi bungsu, kalau misalkan benang jahitnya ini lepas sendiri, itu tidak masalah. Yang penting coba dioptimalkan kebersihan gigi kita di daerah situ, di daerah soket gigi bekas luka pencabutan gigi bungsu tersebut ya. Mudah dipahamin kan penjelasan saya? Nah, kalau misalkan ada sisa makanan di bekas luka pencabutan gigi bungsu di hari pertama, itu jangan terlalu dikorek-korek, jangan terlalu banyak kumur. Boleh di banyak kumur nanti di hari ketiga, tapi tetap dibersihkan. Tetap sikat gigi di hari pertama pun harus sikat gigi. Nah, masalah selanjutnya adalah kalau misalkan penyembuhan yang tadi ya, maksimal itu 3 bulan. Dan biasanya obat yang diberikan itu hanya 1 minggu atau 2 minggu. Kalau misalkan 2 minggu masih sakit, balik lagi ke dokter giginya, minta diperiksakan
Setelah diperiksakan, apakah perlu obat lagi nggak dok? Biasanya kalau memang masih sakit, itu akan diberikan obat lagi, resep ulang. Ya, resep ulang sesuai dengan kondisi bekas pencabutannya itu bagaimana. Apakah memar, apakah memang masih bengkak, atau memang darahnya masih keluar terus. Nah, bisa dipahamin sampai sini ya. Jadi, luka bekas pencabutan setelah pencabutan gigi, apalagi dengan operasi, itu maksimal 3 minggu untuk penutupan gusinya, untuk sembuh sempurna sampai tulangnya juga sembuh, regenerasi tulang itu sampai 3 bulan. Kalau misalkan ada benang jahit sampai menutup, itu ya memang nggak masalah, memang harusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan benang jahitnya tidak menutup sempurna, ketika sisa makanan masuk hari 1, itu jangan terlalu maksa untuk sisa makanan dikeluarin, apalagi dicongkel-congkel, itu nggak baik. Oke, terus kalau misalkan perkara di sini ada putih-putihnya atau ada keras-kerasnya, ketika gusinya terlihat kebuka seperti ini, itu adalah tulang periodontal atau tulang rahang, ya, bukan gigi. Apalagi di video ini pertanyaannya adalah untuk meyakinkan ada sisa akar atau enggak sampai di ronsen. Itu bagus sekali. Nah, ternyata itu tidak ada sisa akar gigi di bagian situ, dan penampakannya jelas kalau sisa akar gigi pada saat ronsen itu jelas saja beda, putih dan tulang rahang itu beda ya. Di sini saya tegaskan untuk pertanyaan ini yang menanyakan, semoga menonton video ini itu tidak masalah dan itu nanti akan sembuh. Jadi nunggu sampai 3 bulan, pastikan obatnya diminum rutin. Ingat, obat antibiotik harus diminum habis sesuai anjuran, bukan 3 hari udah nggak sakit terus nggak diminum, itu salah ya. Sampai habis, sampai sesuai anjuran itu habis. Pereda rasa sakit, obat pereda pembengkakan, dan obat antibiotik yang disarankan oleh dokter gigi yang mencabutnya. Nah, mungkin sampai di sini cukup jelas penjelasan saya. Kalau misalkan memang masih kurang jelas, isi lagi di kolom komentar. Oh ya, tadi sempat ngirimkan link real YouTube. Nah, itu nggak bisa saya buka. Jadi, secara garis besar saya udah cukup menjawab pertanyaannya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan klik aja di kolom komentar lagi. Terima kasih sudah mampir di channel Dr. Gigi Wawan Sumantri. Jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini. Video ini khusus mengenai luka bekas pencabutan gigi bungsu pasca operasi itu berapa lama. Nah, karena teman-teman yang lain juga banyak yang menanyakan, jadi sebarkan video ini dan bikin channel Dr. Gigi Wawan ini jadi berkembang. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan khawatir lagi ya, itu bukan suatu masalah karena cukup menunggu waktu luka sembuh selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dr. Gigi Wawan pamit undur diri. See you.